wa mayakul lan sing wong kang ngucap bil kuwati kang den selehaken al mudaati sebab kang bangsa adat Fadzaka mongko utawi mengkono-mengkono iku bid'iyun bid'ah fala taltafiti mongko aja noleh sapa sira Bismillahirrahmanirrahim. Tetap menjelaskan tentang kahananya api atau geni yang menyebabkan gosongnya kayu bakar atau menjadi abu disebabkan oleh geni. Hukumnya orang yang meyakinkan atau bagaimana hukumnya orang yang meyakinkan geni itu gosongnya kelawan wateke. Jadi seperti apa ketika seseorang itu meyakini bahwa geni itu gosongnya kayu itu karena wateke geni, dan meyakinkan obahe driji iku dadi ilate obahe ali-ali. Nah, itu seperti apa? Yaitu apabila ada orang yang mempunyai keyakinan dene tiyang ingkang kedah nekotake atau mempunyai keyakinan seperti tadi bahwa sing menyebabno gosong itu geni atau prasangka atau anggapan seperti itu dianggap kafir atau dianggap kafir mungguwe mufakate para ulama. Jadi ulama tauhid saidipun pundi yaitu wa may yaqul bi tabai au bi ilah fadaka kufrun inda alil milah. Jadi siapa yang mengucapkan bahwa yang membakar kayu bakar itu karena wataknya geni atau ilatnya, maka prasangka seperti itu dianggap kufur. Jadi menurut ulama ahli Islam atau ahli agama itu kufur. Sehingga yang membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Ndadekno gosong, ndadekno terus kepriye hukume wong kang nekotaken geni iku nggosongi kelawan kuwate. Lamun kuwate geni mau den cabut dening Allah banjur ora bisa menggosongi. Yang ingkang muktakad atau mempunyai keyakinan seperti tadi, maka mekaten wau mboten kafir, namung nami tiyang ingkang bid'ah atau fasik. Jadi termasuk perbuatan orang fasik, bukan kafir tapi fasik. Endi saidipun inggih punika wa mayakul bi kuwatil mudaah fadaka bid'iyun fala taltafit. Jadi seseorang yang mengatakan bahwa yang meletakkan kekuatannya tersebut atau sing sapa wong ngucap dening nyelehake atau kang bangsa watok. Jadi kalau memang meletakkan
api termasuk wataknya dari api, atau yang membakar itu wataknya dari api, fataka bid'in, maka orang tersebut itu dikatakan bid'ah. Nah, kalau memang ada orang yang mengatakan seperti itu, fala tafid, mongko ojo noleh, jadi ojo dianggap, ojo dimeloki. Jadi panggah yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau watak atau geni itu memang api itu panas, jadi perantara. Jadi api itu ya panas perantara, tapi ketika dibuat membakar itu, walaupun masih berbentuk api atau bisa membakar kayu bakar, menghabiskan kayu bakar, kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak bahwa yang dibakar itu akan hangus, ya enggak hangus. Bisa seperti itu, kok bisa seperti itu lah. Contohnya ketika Nabi Ibrahim dibakar, walaupun menghabiskan kayu bakar sangat banyak, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Nah, itu berarti bahwa api itu tidak bisa membakar. Jadi yang membakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dicontohkan ketika membakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, bukan merasa panas, tapi merasa dingin, dan gawe dingin karo Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu mencontohkan bahwa api itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala atau yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai pekerjaan. Jadi yang melakukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah keyakinan, atau jadi kalau mengatakan sesuatu itu sangat berhati-hati. Kalau babakan tauhid atau menyampaikan kepada orang lain harus benar-benar dianalisa. Ojo angger fatkul jari kok jari iki akeh sampai itu sangat berbahaya. Jadi kalau memang orang itu akan salah paham, terus ndadekno amal sing dilakoni lah, itu bahaya. Nanti ketika orang itu melakukan kesalahan, nah kita tidak, kalau memang mau berhenti dari kesalahan seseorang yang beramal, maka kita harus mencabut atau membenarkan. Kalau tidak mau terkirim oleh dosa dari orang yang melakukan. Diomongi terus awake dhewe ngomongnya kok salah, kemudian wong sing diomongnya kok percaya. Nah, terus menjadi amalan atau menjadi rutinitas dari kebiasaannya. Nah, ketika orang tersebut itu melakukan, maka kita akan mendapat pahala sing dilakoni. Jadi kalau memang salah lah, kita akan mendapat kiriman sing salah mau. Nah, kalau mau berhenti dari kiriman dari orang yang melakukan tadi, berarti kita harus membenarkan. Jadi mencabut dari omongannya yang keliru, kemudian dibenarkan. Nah, itu nanti amalia yang dia lakukan itu akan berhenti dari kesalahan yang mengirimi kita. Istilah pahala kesalahan. Jadi kalau menyampaikan sesuatu atau memberikan petunjuk pada orang lain, nah itu harus benar-benar berdasarkan syariat, benar-benar amalia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang pembahasannya masih tentang menjelaskan geni atau api. Jadi semuanya kahanan atau sesuatu ciptanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi cuman perantara bahwa yang melakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jaiznya Allah ya kayak api itu. Api bisa membakar dan bisa tidak. Nah, kalau api itu tidak bisa membakar berarti dicontohkan kepada Nabi Ibrahim. Tapi kalau api tersebut itu bisa membakar seperti
seseorang itu membakar atau membuat areng. Jadi areng itu dibong lantaran kayu, lantaran geni, akhirnya dadi gosong. Lah gosongnya kayu mau bukan karena geni tersebut, bukan karena gosong karepe dhewe, tidak, tapi Allah Subhanahu wa taala memang yang menjadikan kayu mau dadi areng atau dadi gosong. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala itu melalui sifatnya, sifat jaiznya, sifat wajibnya, dan sifat mukhal.